Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang muslim laki-laki akan melaksanakan ibadah sholat, kopiah atau peci kerap menjadi perlengkapan sholat yang melekat di kepala. Selain menggambarkan identitas seorang muslim, peci yang sudah jadi identitas nasional juga punya sejarah panjang. Peci sudah menjadi bagian dari pergerakan negara Indonesia di zaman dulu karena Presiden Soekarno memakainya sebagai simbol pergerakan. Sebelum tahun 1920-an, pemerintah kolonial memberikan aturan. Para siswa Stovia, Sekolah Pendidikan Kedokteran untuk Pribumi, tidak diperkenankan mengenakan baju Eropa. Kala itu, siswa-siswa pribumi mengenakan blangkon jika berasal dari Jawa, sedangkan mereka yang beragama Kristen diperkenankan berpakaian Eropa dengan jas dan dasi. Karena pemerintah kolonial terlihat ingin membeda-bedakan orang berdasarkan agama dan etnisnya, sejumlah aktivis tidak mau mengenakan blangkon. Namun di sisi lain, memakai topi layaknya orang Belanda membuat mereka juga berjarak dengan rakyat. Akhirnya Bung Karno memilih peci sebagai solusi. Tepatnya pada bulan Juni tahun 1921, Bung Karno mengenakan peci saat menghadiri pertemuan Jong Java di Surabaya. Meski awalnya ragu, ia memilih untuk menjadi pelopor dengan berani membuat terobosan. Awalnya ada suasana kiku karena semua orang memandangnya dengan tatapan bingung. Namun Bung Karno mengatakan, kita membutuhkan lambang kepribadian Indonesia. Lambang itu adalah peci. Nama peci sebetulnya berasal dari istilah bahasa Belanda di masa penjajahan, yaitu pece, yang artinya topi kecil. Sejarah pemakaian hingga penyebutan nama peci membuat benda ini menjadi simbol yang menggambarkan budaya Indonesia, alih-alih simbol agama. Itulah mengapa kaum pergerakan kemudian mengenakan peci terlepas dari apapun agama dan asal mereka. Lagi-lagi muslim memakai peci ketika sholat agar rambut mereka tidak menghalangi saat mereka sujud. Penutup kepala juga memiliki ciri khas tersendiri di sejumlah negara. Misalnya, orang Arab yang menggunakan kain sorban atau kopiah. Selain kopiah, peci juga bisa disebut dengan sebutan songkok. Songkok dulunya diperkenalkan pertama kali oleh pedagang Arab yang ingin mengenalkan agama Islam. Di periode waktu yang sama, serban atau turban juga mulai dikenal, tapi hanya dikenakan oleh ulama dan cendekiawan Islam. Abad ke-13 adalah waktu di mana songkok menjadi kelaziman di Kepulauan Melayu. Uniknya, orang-orang Arab yang pertama kali mengenalkan peci justru sudah tidak mengenakannya. Tak heran, tanah Melayu khususnya Indonesia yang dianggap sebagai asal peci. Di negara lain, penutup kepala yang mirip dengan peci sebenarnya juga banyak ditemukan. Di Turki, penutup kepala yang disebut fes diadopsi oleh Turki Ottoman dan Yunani kuno. Kadang juga dijuluki dengan fezi yang penyebutannya serupa dengan kata peci. Ada juga anggapan peci adalah gabungan dari turban Arab dan blangkon Jawa yang dimodifikasi. Sedangkan fes, penutup kepala Turki, lebih populer sebagai lambang identitas Islam di Asia Selatan, seperti di Bangladesh, Pakistan, dan India. Hanya saja bentuk sedikit berbeda, yakni dengan lipatan jahitan yang lebih kaku di bagian atas daripada penutup kepala dari negara-negara Arab. Penggunaan fes di Asia Selatan ini juga sekaligus sebagai penanda Muslim, India, dan Asia Selatan mendukung kekhalifahan di bawah pimpinan Kekaisaran Ottoman. Cerita soal peci tak hanya berhenti di sini. Ada juga yang bilang asal mula peci berkaitan dengan Sunan Kalijaga. Ia pernah membikinkan mahkota untuk Sultan Fatah. Mahkota itu disebut kuluk yang serupa dengan peci tapi berukuran besar. Jika Anda berkesempatan mampir ke Istana Presiden, coba perhatikan deretan foto-foto Presiden Indonesia selain Megawati. Adakah di antara mereka yang tidak memakai peci hitam? Di Indonesia, penutup kepala bernama peci, picis dalam bahasa Jawa, bukan lagi sekedar alat untuk beribadah. Lebih jauh, ia sudah menjadi bagian dari sejarah negara Indonesia.
Bahkan Gubernur Jawa Barat, Haji Muhammad Ridwan Kamil mengatakan peci hitam atau songkok merupakan penutup kepala khas Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Jika kita telusuri, sejarah peci sendiri tidak kalah panjangnya dengan sejarah negara ini. Walaupun asal-usulnya masih simpang siur, yang jelas peci sudah lazim digunakan sebagai penutup kepala pria di tanah Melayu sejak abad ke-13. Tak bisa dipungkiri lagi kalau Bung Karno lah pelopornya. Dalam autobiografinya, Bung Karno bercerita bagaimana beliau bertekad mengenakan peci sebagai lambang pergerakan. Menjelang pertemuan Young Java di Surabaya, Bung Karno datang memakai peci. Tapi di dalam hati beliau ragu karena khawatir ditertawakan. Mungkin beliau kira rekan-rekannya akan berpikir penampilannya konyol. Ketika hari sudah gelap, Bung Karno berhenti sejenak. Beliau berkata kepada dirinya sendiri, "Ayo maju, pakailah pecimu, tarik nafas yang dalam dan masuk sekarang." Ketika beliau mulai melangkah masuk ke ruang rapat, setiap orang memandang heran. Untuk mengatasi rasa kikuknya, Bung Karno berkata, "Kita memerlukan sebuah simbol dari kepribadian Indonesia. Peci yang memiliki sifat khas ini, mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu, adalah asli milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia merdeka." Bung Karno menjelaskan, istilah peci sendiri berasal dari kata pet atau topi dan je. Istilah dalam bahasa Belanda untuk menggambarkan kecil. Baik dari sejarah pemakaian dan penyebutan namanya, peci mencerminkan kepribadian Indonesia. Maka jangan heran siapapun bisa menggunakan peci di Indonesia, terlepas dari apapun latar belakang agamanya. Sejak itu, Soekarno selalu mengenakan peci hitam ketika tampil di depan publik. Peci kemudian menjadi simbol nasionalisme yang mempengaruhi cara berpakaian kalangan intelektual termasuk pemuda Kristen. Peci miring ala Bung Karno. Karena itulah dalam The Learner's Dictionary of Today's Indonesia, George Quinn mendefinisikan cap atau peci dengan mengambil contoh Soekarno. Soekarno sat in the courtroom wearing white trousers, a white jacket, and a black cap. Soekarno duduk di pengadilan memakai celana putih, jas putih, dan peci hitam. Sebenarnya Soekarno bukanlah tokoh yang pertama kali menggunakan peci. Pada tahun 1913, rapat SDAP (Social Democratic Abject Party) di Den Haag mengundang 3 tokoh dari Indonesia yang kebetulan sedang menjalani pengasihan di negeri Belanda, Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Kiai Hadjar Dewantoro. Ketiganya menunjukkan identitas masing-masing. Kiai Hadjar menggunakan topi vest Turki berwarna merah yang kala itu populer di kalangan kaum nasionalis setelah munculnya gerakan Turki Muda di tahun 1908 yang menuntut reformasi kepada Sultan Turki. Cipto memakai kopiah dari beludru hitam, sedangkan Douwes Dekker tak memakai penutup kepala sama sekali. Tampaknya Soekarno mengikuti jejak gurunya, lebih memilih peci beludru hitam. Pengaruh Soekarno saat itu begitu luas. Pada tahun 1932, Partindo melancarkan kampanye nasionalisme yang diilhami gerakan Swadesi di India. Dengan menyerukan agar rakyat Indonesia hanya memakai barang-barang yang dibuat orang Indonesia. Orang-orang mengenakan pakaian dari hasil tenunan tangan sendiri yang disebut lurik, terutama untuk peci sebagai pengganti vest yang dikenakan umat Islam di Indonesia. Peci lurik ini mulai terlihat dipakai, terutama dalam rapat-rapat Partindo. Tapi Bung Karno tak pernah memakainya. Dia tetap memakai peci beludru hitam yang bahannya berasal dari pabrik di Italia, seperti ditulis dalam Spanning a Revolution. Sebenarnya dari mana asal-usul peci? Bung Karno pernah menyebut peci asli milik rakyat kita mirip dengan yang dipakai para buruh bangsa Melayu. Namun belum ada data valid penggunaan peci di kalangan buruh saat itu. Di Indonesia orang menyebutnya peci, orang Melayu Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan selatan Thailand, dan sebagian Indonesia menyebutnya songkok.
Menurut The Origin of the Songkok or Kopiah dalam The Brunei Times, 23 September 2007, Songkok pertama kalinya diperkenalkan di Melayu oleh pedagang Arab yang juga menyebarkan agama Islam. Pada saat yang sama dikenal pula serban atau turban. Namun serban dipakai oleh para intelektual Islam atau alim ulama, bukan orang biasa. Menurut para ahli, Songkok menjadi pemandangan umum di Kepulauan Malaya sekitar abad ke-13 saat Islam mulai mengakar, seperti ditulis dalam The Brunei Times. Asal Songkok menimbulkan perdebatan karena tak lagi terlihat di antara orang-orang Arab. Di beberapa negara Islam, sesuatu yang mirip Songkok tetap populer. Di Turki ada fes dan di Mesir disebut tarbus. Fes berasal dari Yunani kuno dan diadopsi oleh Turki Ottoman. Di Istanbul sendiri, topi fes ini juga dikenal dengan nama fezi atau peci. Di Asia Selatan, India, Pakistan, dan Bangladesh, fes dikenal sebagai Roman cap atau topi Romawi atau Rumi cap, topi Rumi. Ini menjadi simbol identitas Islam dan menunjukkan dukungan Muslim India atas kekhalifahan yang dipimpin Kekaisaran Ottoman. Peci tampaknya sudah dikenal di Giri, salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa, ketika Raja Ternate Zainal Abidin 1486 hingga 1500 belajar agama Islam di Madrasah Giri. Dia kembali ke Ternate dengan membawa kopiah atau peci sebagai buah tangan. Peci dari Giri dianggap magis dan sangat dihormati serta ditukar dengan rempah-rempah terutama cengkeh. Tulis Mawarwati Janut Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional Indonesia 3. Kini, peci dipakai dalam acara-acara resmi kenegaraan maupun keseharian umat Islam di Indonesia seperti upacara pernikahan, lebaran, atau acara peribadatan. Di Malaysia dan Brunei, songkok dipakai tentara dan polisi pada upacara-upacara tertentu. Pada tanggal 19 Juni 2008, anggota Dewan DAP, Gui Tong Hiang, disingkirkan dari Majelis Johor karena tak mematuhi aturan pakaian resmi dan songkok. Peci tak lagi menjadi identitas Islam dan kesalehan seseorang. Ia bertransformasi menjadi budaya formal seluruh rakyat Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.